Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, namun juga di lautan. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak dikelola serius, pencemaran sampah jenis ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan planet bumi. Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat, dan relatif murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia berbondong-bondong untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun tanpa disadari, karakter dasar plastik ditambah cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan, ia justru merusak lingkungan hidup. Kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Menurut perkiraan Bank Dunia, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 mendatang. Mikroplastik bahkan telah ditemukan dalam plasenta ibu hamil, di mana analisis sampel menunjukkan sebagian besar plastik yang ditemukan berpigmen, 3 diantaranya tercemar polipropilen dan diidentifikasi sebagai polimer termoplastik. Bagi kami, salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan mengganti bahan baku dengan material yang lebih ramah lingkungan. Salah satu sumber daya lokal sejuta manfaat yang dapat digunakan adalah porang. Porang memiliki kadar glukomanan yang tinggi, sehingga dapat diolah menjadi edible bioplastik, menjadi plastik yang toksisitasnya rendah. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian dan produk bioplastik dari Evoware yang berbahan dasar rumput laut dan Avani Eco yang terbuat dari ubi kayu, maka tim Waleri Universitas Hasanuddin dengan bangga memperkenalkan ide yaitu bioporang, inovasi pemanfaatan umbi porang menjadi edible bioplastik ramah lingkungan. Ya, adapun value proposition canvas dari bioporang ialah yang pertama, Gen Kratos. Bioporang adalah edible bioplastik yang compostable, durable, and biodegradable yang memadukan khasiat dari glukoman tepung umbi porang. Kemudian produk and service. Bioporang ialah plastik ramah lingkungan yang dikolaborasikan dengan tepung umbi porang. Kemudian Pain Reforce. Bioporang akan dipasarkan dengan melalui situs belanja online seperti Goto, Shopee, komersi lainnya, serta media sosial. Adapun customer profile dari bioporang ialah yang pertama, customer gains. Bioporang merupakan produk yang praktis, bermanfaat, mengurangi sampah plastik, serta mendukung gerakan zero plastic pollution dengan memiliki harga yang terjangkau sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan di masyarakat. Kemudian customer jobs. Bioporang merupakan bioplastik yang ramah lingkungan sebagai produk alternatif dalam mengurangi sampah plastik, sehingga dirancang sebagai edible bioplastik yang larut dalam air. Kemudian customer pain. Bioporang memiliki customer pain yaitu kesulitan teknis dalam mengakses produk. Ya, adapun bisnis model canvas dari bioporang ialah yang pertama, key partners. Untuk menjalankan bisnis ini, tentunya kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah, vendor, Goto, Grab, event organizer, dan lain sebagainya. Kemudian, key activity dari bioporang ialah menghasilkan produk bioplastik yang ramah lingkungan, aman untuk dikonsumsi, mengandung 100% biodegradable, serat, vitamin, mineral, serta bersertifikasi halal. Kemudian key result dari bioporang terdiri dari human yang meliputi Grab, Goto, dan direksi pusat. Kemudian financial yang terdiri dari Bank Syariah dan Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah intelektual yang meliputi logo dan brand. Kemudian value proposition dari bioporang ialah merupakan produk edible bioplastik yang ramah lingkungan, produk yang cepat terurai di permukaan tanah sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan untuk cost struktur dari bioporang terdiri dari 2, yaitu biaya produksi yang meliputi biaya tetap, tenaga kerja, dan operasional. Kemudian biaya administrasi dan pemasaran meliputi perjalanan, promosi, dan legalitas. Ya, selanjutnya adalah customer relationship dari bioporang yang terdiri dari diskon serta merchandise yang menarik. Kemudian channel dari bioporang ialah Goto, Grab, Instagram, and Facebook, serta web. Kemudian customer segmen dari bioporang tentunya baik semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua,
serta dari kelas ekonomi, rendah, menengah, serta tinggi. Kemudian revenue stream dari bioporan terdiri dari dua, yaitu royalti atau iklan, serta penjualan produk bioplastik bioporang. Rencana operasional pemasaran dan organisasi. Selanjutnya ialah rencana operasional pemasaran dan organisasi. Akan dimulai dengan proses pembuatan pati umbi porang. Umbi porang dicuci sampai bersih, dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi chips, dihaluskan dengan blender, disaring menggunakan kain biasa, ditambahkan air untuk diendapkan selama 24 jam. Dicuci bersih hingga residu berwarna putih, dikeringkan pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius, diayak dengan ayakan dan akan diperoleh pati umbi porang. Selanjutnya ialah pembuatan edible bioplastik bioporang. Larutan pati porang, larutan gliserol atau sorbitol, CMC, aquades, dan asam asetat ditimbang dan dicampur rata. Dihomogenkan dengan magnetic stirrer di atas hot plate pada temperatur 80 derajat Celcius dengan putaran 400 rpm selama 25 menit. Dituangkan ke dalam cetakan kaca dan diangkat serta dimasukkan ke dalam desikator selama 24 jam. Dikeringkan dan akan diperoleh edible bioplastik dari umbi porang. Adapun aspek keuangan dari bioporang terdiri dari beberapa jenis pembiayaan. Total biaya yang dikeluarkan oleh bioporang merupakan akumulasi dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bergantung pada sebuah produk yang dihasilkan. Di antaranya ada ayakan, blender, cetakan akrilik, batang pengaduk, dan lain-lain dengan total yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.425.000. Variable cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergantung pada sebuah produk yang dihasilkan. Di antaranya ada gliserol, aquades, asam asetat, sorbitol, dan lain-lain dengan total yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.350.000. Total biaya variabel untuk memproduksi 20 sheet per hari adalah Rp118.000. Sehingga total yang dikeluarkan adalah sebesar Rp4.775.000. Selanjutnya untuk modal kerja per bulan yang diperoleh dari biaya bahan produksi, biaya iklan, biaya ATK, dan biaya lain-lain yaitu sebesar Rp70.950.000. Harga pokok penjualan bioporang yang diperoleh dari pembagian antara biaya tetap ditambah modal kerja per hari dibagi jumlah kuantitas yang dihasilkan per hari adalah sebesar Rp239.500. Selanjutnya ialah analisis keuntungan. Keuntungan yang diharapkan adalah 30% dan harga jual per sheet sebesar Rp311.350. Sehingga jumlah keuntungan per sheet yaitu sebesar Rp78.850. Jumlah keuntungan per 20 sheet yaitu sebesar Rp1.437.000. Dan jumlah keuntungan 20 per sheet per bulan yaitu sebesar Rp43.110.000. Berdasarkan hal tersebut, maka total modal kerja yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp73.375.000. Selanjutnya ialah payback period dari bioporang yang menunjukkan angka 1,7 yang berarti bahwa modal kerja akan kembali dalam jangka waktu 1 bulan 21 hari. Terakhir ialah kelayakan usaha dari bioporang yang dapat kita lihat dari analisis break-even point yang merupakan suatu kondisi di mana nilai pendapatan sama besar dengan nilai biaya dengan perolehan 13. Sehingga bioporang perlu menjual 13 sheet agar terjadi break-even point dan pada penjualan sheet ke-14 bioporang telah memperoleh keuntungan. Bioporang Group hadir sebagai perusahaan yang mengusung social enterprise business yang menyediakan beragam bioplastik berbahan dasar pati umbi porang yang kaya glukomanan, biodegradable, biocompatible, biaya yang murah, dan sumber terbarukan. Kedepannya, bioporang dapat digunakan sebagai flexible packaging bersertifikat halal dan berstandar HACCP.
Mengadopsi prinsip komersialisasi bioplastik, Bioporang akan menerapkan 5 prinsip komersialisasi dalam perusahaan yang meliputi jaminan atas pasokan bahan baku yang harus selalu tersedia melalui pemilihan bahan baku dengan grading system, processability yang baik di sisi hilir di mana semua produk harus berdasarkan prinsip pembuatan plastik, serta formulasi juga diarus utamakan sehingga sifat polimer dapat diidentifikasi dan processability saat manufacturing, utamanya proses kontrol, dapat terkendali. Selain itu, kami juga mengedepankan performance produk yang baik dengan harga terjangkau oleh pelanggan dan end-of-life bioplastik memenuhi standar yang ada. Dalam jangka panjang, perusahaan kami juga berupaya untuk menyediakan laboratorium yang terakreditasi dalam menjamin clean marketing dan menghindari greenwashing sehingga dihasilkan bioporang yang ramah lingkungan dengan daya degradasi yang jauh lebih cepat.